warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala asrafi nabihi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilihi, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini, marilah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, bahagia lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita bersyukur salah seorang keluarga kita, jemaah kita, hari ini akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, meninggalkan tanah air menuju Makkah dan Madinah. Kalau sekarang langsung Madinah dari Jakarta, yakni Ibu Maryam binti Haji Juanda. Kita doakan Ibu Maryam pergi selamat, sampai di tanah suci selamat, kembali ke tanah air selamat, membawa haji mabrur. Buat jemaah yang tahun ini belum haji, semoga tahun depan lebih haji. Kita juga berdoa buat almarhum suami Ibu Maryam, yakni Muhammad Syahrial bin Muhammad Jali. Kita doakan almarhum dimuliakan tempatnya di alam barzah, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ibu Maryam bisa nanti minta kepada mahasiswa di Mekah untuk membadalkan almarhum Pak Syahrial, badal haji bisa. Jadi nanti janji sama mereka, ya ada ikrarnya, ada ijabnya, terus nanti kemudian diserahkan infaknya. Nanti dia akan ikut sampai selesai haji. Selesai haji, orang yang membadalkan itu akan menyerahkan sertifikat badal haji. Jadi Pak Syahrial sudah haji. Jadi sekali menempuh sekali menempuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Nah, itu berikutnya yang keempat, kepada keluarga kita, keluarga Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya. Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa ini, marilah kita bacakan umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaab qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil
khusus jamaah Masjid Al-Uswah min afati dunya wal akhirah wa la tasluqna imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dhurriyyatina wa qarabatina wa jama'atina wa la siyama jamaah Masjid Al-Uswah wa bil khusus Ibu Maryam binti Haji Juanda Haja Baitikal Haram wa ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah salimin ghanimin farihin mabrurin mustabshirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyaha Ibu Maryam binti Haji Juanda binti Haji Juanda hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur akhrijna wa iyyaha min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu waj'al qabrahu al-marhum Muhammad Syahrial bin Muhammad Jali rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufar niran. Allahumma anzil alaihi rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar washfi mardana wa sahih ajsadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah dengan sungguh-sungguh memilih hadir di Masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fiqih dari kitab Matan Takrib halaman 89. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun illa siwatu hasan wal muharramat bin nasi arba'a asyarata. Dan perempuan-perempuan mahram yang haram dikawini dengan nasl Al-Quran ada 14 orang. Sab'un min nasabi, yang 7 disebabkan nasab turunan. Wa hunnal ummu, mereka itu satu ibu, wa in alat, meskipun ke atas. Wal bintu, dan anak perempuan, wa in sabarat, sekalipun ke bawah. Wal ukhtu, dan saudara perempuan, wal khalatu, dan bibi dari ibu, wal ammatu, dan bibi dari bapak, wa bintul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki, wa bintul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan, wasnatani birroba'i, dan 2 orang perempuan dengan sebab menyusui, wasnatani birroda'il ummul murdi'atu, dengan sebab menyusui, terus ibu yang menyusui, wal ukhtu minar roda'i, dan saudara perempuan dari sesusu,
wa arba'un bil musaharati, dan empat perempuan dengan sebab mertua. Ummu zawjati, satu ibunya istri atau mertua. Warabi dan anak tiri perempuan jika dakhala bil ummi, apabila ia telah membawa kepada ibunya. Wa zawjatul abi, dan istrinya bapak ibu tiri. Wa zawjatul ibni, dan istrinya anak laki-laki menantu. Wa wahidatun min jihatil jam'i wa hiya ukhtu zawjah, dan yang satu lagi dari jihad mengumpulkan perkawinan, dia itu adalah saudara perempuan istri, adik lembut. Wala yajma'u bainal mar'ati wa ummatiha, dan tidak boleh mengumpulkan perkawinan antara perempuan dengan pipinya dari bapak. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak pula antara perempuan dengan bibinya dari ibu. Wa yahrumu min radha'i ma yahrumu min nasabi, dan haram dari penyusuan apa-apa yang haram dari keturunan. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin, dan dikembalikan istri sebab ada 5 sebab atau cacat. Bil jununi, sebab gila. Wal judami, sebab sakit kusta. Wal borasi, dan sakit belang. Wal rotaki, dan sebab rapat atau tertutup tempat jima dengan daging. Wal qarni, dan sebab ada tanduk. Satu lagi. Wa yuraddu rajulu bi khamsati uyubin, dan dikembalikan laki-laki sebab ada 5 aib atau cacat. Bil jununi, dengan sebab sakit gila. Wal juzami, sakit kusta. Wal borasi, dan sakit belang. Wal jubbi wal anati, sebab adanya rampong takarnya dan sebab lemah takarnya. Baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya, kita kaji begini. Kitab yang sedang kita bahas ada kitab nikah, kitab yang membicarakan perihal nikah. Ketika orang menikah, ada hal-hal yang penting mesti diperhatikan. Misalnya, siapa wanita yang boleh dinikah, wanita mana yang tidak boleh dinikah, seperti apa hukumnya menikah itu, dan seterusnya. Sekarang kita mau belajar siapa wanita yang diharamkan untuk dinikah. Faslun, ini suatu fasal. Fasal bagian dari bab bagian dari kitab. Wal muharramatu, dan perempuan mahram yang haram dinikah. Jadi wanita itu dibagi dua, ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram tidak boleh dinikah, kalau muhrim boleh dinikah. Nah, mahram ini ada mahram karena nasab, ada mahram karena sebab lain, karena persusuan, karena pernikahan. Kedengaran? Ya. Namun dibahas nih, ada banyak nih. Wal muharramatu bin nassi, dan perempuan mahram yang haram dikawin dengan sebab nas Al-Quran. Jadi ada ayat di Quran, gak boleh menikahi wanita A, B, C, D, Z. Apa itu? Yang gak boleh dinikah arba'asyrata, ada 14 macam. Jadi kalau orang mau nikah gak boleh sembarangan, periksa dulu wanita ini termasuk yang haram gak dinikahi, termasuk yang muhrim apa enggak. Itu sebabnya sebelum orang nikah itu ada proses pencatatan pendaftaran pernikahan. Didaftar dulu ke kawan, nanti ditanya sama kawan, benar saudara akan menikah dengan ini? Apa ada kaitan hubungan saudara dengan ini? Begitu seterusnya, nanti diteliti terus. Siapa yang boleh jadi wali, siapa yang menjadi saksi, nanti diteliti. Supaya apa? Supaya nikahnya jadi sahih, jadi sah. Nah, ada 14 orang yang tidak boleh dinikah.
Dari 14 itu sab'un, yang 7 orang bin nasab, disebabkan nasab. Kita tulis aja biar ada oleh-olehnya. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ini dia. Ada 14 macam. 1, al-muharramat dinikah karena bin nasabi, karena nasab. Karena punya garis keturunan. Siapa wanita yang nggak boleh dinikah karena punya hubungan nasab, punya hubungan kekerabatan, punya hubungan darah. Wahunna, yang 7 itu, dia 7. 1, al-um, ibu, nggak boleh menikahi ibu, biar cantiknya kayak bidadari, nggak boleh. Kenapa mesti diatur? Karena pernah kejadian dalam legenda Jawa Barat. Ada kan? Suami si ibu dengan anak pisah lama. Setelah pisah lama, anaknya lama-lama besar, dewasa, gagah, perkasa. Ibunya cantik, senang sama ibunya yang cantik itu. Nah itu sebabnya teliti, boleh nggak menikahi ibu? Jawabannya tidak boleh, hukumnya haram. Kalau dipaksakan juga, 1 dosa, yang kedua, anak yang akan lahir dari pernikahan haram itu akan rusak, bisa idiot, bisa tidak cerdas, bisa cacat, bisa macam-macam. 1, ibu nggak boleh. Wain alat, meskipun ke atas, maksudnya kalau ibu nggak boleh, neneknya juga nggak boleh. Kira-kira nggak? Biar cakepnya kayak apa? Kan ada, ya udah umur 80 tapi masih cakep, masih kenceng luarnya, misalnya, itu nggak boleh. Yang kedua, wal bintu, anak perempuan nggak boleh. Jadi ibunya nggak boleh terus ke atas, anak perempuan nggak boleh. Wa in safar, meskipun ke bawah, maksudnya anak perempuan nggak boleh, anaknya anak perempuan nggak boleh juga, cucunya nggak boleh. Makanya diperiksa dulu, bener kan nih orang lain gitu. Wanita yang kamu nikah ini bener kan orang lain, bukan anaknya, bukan ibunya, bukan cucunya. Yang ketiga yang nggak boleh, wal ukhtu, saudara perempuan. Kira-kira si Mamat punya saudara, si Mumun. Si Mumun itu empohnya si Mamat, nggak boleh. Kira-kira nggak boleh. Ya, saudara perempuan atau adiknya, ya. Si Mimin, apa ya? Mamat mau kawin sama si Mimin, ternyata si Mimin adiknya si Mamat, ada kado, nggak boleh, dilarang oleh syarat. Wa itnatani birodok, katanya. Jadi yang 6 ya, yang lanjutannya kan. Wal khalah, yang berapa? Keempat ya? Keempat. Yang keempatnya nggak boleh nikah. Khalah itu bibi dari ibu.
Kedengeran? Mama punya bibi. Bibinya itu masih muda, lebih muda dari si Mamat. Adiknya ibunya si Mamat. Mungkin nggak? Mungkin ada. Si Mamat punya ibu, ibunya punya adik, adiknya paling bungsu, masih muda, gitu. Jauh lebih muda dibandingin si Mamat. Si Mamat kepengen nikah sama bibinya nih, adik dari ibunya yang muda, nggak boleh. Kenapa? Yang kelima ya, wal ammah, bibi dari bapak. Bibi dari bapak, katanya dari ibu. Kalau kholah itu bibi dari ibu. Kalau ammah, bibi dari bapak. Misalnya si Mamat punya bapak, Bang Udin. Bang Udin punya adik, adiknya paling kecil, gitu. Si Fatimah, cakep si Fatimah. Mamat kepengen nikah sama si Fatimah. Kata syariat nggak boleh. Kata-kata nggak boleh. Kalau dipaksain juga nikah, ya, nanti hasilnya nggak baik. Satu dosa. Yang kedua, anak yang dilahirkan hasil pernikahan yang haram itu cacat. Cacat secara akal, cacat secara mental, bisa juga cacat secara fisik. Nah, makanya dilarang. Yang berikutnya, yang ke-6, wal bintul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Si Mamat punya abang, si Usman. Si Usman punya anak perempuan, ponakan. Betul nggak? Nah, Mamat nggak boleh nikah sama si keponakan itu, anaknya si Usman. Betul kan? Kenapa nggak boleh? Satu, oleh syariat tidak boleh. Yang kedua, bisa merusak. Masih banyak yang lain. Dibatalkan, tidak boleh. Wabintul ukhti, yang ketujuh nih sekarang, anak perempuan dari saudara perempuan, tidak boleh. Anak perempuan dari saudara perempuan. Si Mamat punya saudara perempuan, empoknya nih, ya, empoknya si Mamat, siapa tadi? Si Fatimah. Mamat punya saudara perempuan, Fatimah punya anak perempuan. Ponakan kan? Si Mamat gak boleh nikah sama anak perempuan dari si Fatimah, empoknya si Mamat. Jelas? Gak boleh. Stop. Gitu. Dilarang-larang. Duh, yang 7 tuh, ya sudah 7 ya. Buat apa ngaji gini? Ya, supaya nanti bapak, kalau anak bapak mau menikah, bapak periksa dulu siapa calon kamu. Ada hubungan nasab nggak? Ada hubungan keluarga nggak? Diteliti terus sampai ayahnya siapa, ibunya siapa. Kalau emang bersih, aman, baru itu juga masih lihat dulu bagus nggak agamanya. Kan wanita dinikah karena beberapa sebab. Kata Nabi, tunkahul mar'ah bi arba'atin. Wanita dinikah karena 4 sebab. 1, li jamaliha, karena kecantikannya, cantik. Yang kedua, wali maliha, karena hartanya. Udah cantik, kaya lagi. Wali nasabiha, yang ketiga karena nasabnya, keturunannya. Yang keempat, wali diniha. Dari 4 pertimbangan dalam menikahi wanita ini, kata Nabi, fadfar lidzatid din, pilihlah karena pertimbangan agama. Kenapa? Kan gitu pertanyaan. Kalau calon si Mamat nih, si Mumun ya, si Mamat bawa nikah sama si Mumun,
Kalau alasan pernikahan pada si Mumun karena agamanya, itu dului. Karena kalau agamanya bagus, boleh jadi cakep. Kenapa? Rajin sholat, rajin wudhu, mukanya bening. Bener kagak? Tangannya juga halus. Kenapa wudhu melulu? Yang kedua, karena dia cantik, karena wudhu melulu, rajin ibadah, gitu. Agamanya bagus, ilmunya luas. Boleh jadi dia termasuk keturunan orang yang baik-baik. Boleh jadi bapak ibunya orang soleh. Beneran? Yang ketiga, ya karena agamanya bagus, rezekinya ngegrojo. Jadi karena agama dulu nih mesti gitu. Kalau karena cantik, cakep, kayak bintang film, bukan mainin ya. Baru 3-4 bulan cerai. Beneran nggak? Kenapa? Karena cantiknya doang. Kalau karena hartanya gitu. Si Mumun kaya raya nih, si Mamat ya biasa, orang biasa. Baru nikah sih jalannya bagus. Lama-lama lu bisa kawin sama gua. Lu bisa naik mobil karena kawin sama gua lu. Lama-lama diusir si Mamat. Kedengeran nggak tuh? Karena mahal harta. Kedengeran ya? Karena anak orang gedean, nasabnya di bapaknya orang gedean nih. Si Mamat orang biasa. Begitu nikah karena pertimbangan karena orang gedean, begitu terjadi sesuatu bisa dibalikin. Ente bisa dihormatin orang karena kawin sama anak saya. Aduh gitu, habis deh. Makanya bener Nabi fadfar lidzatid din. Jadi ada 4 pertimbangannya nih. Dasar pertimbangan dalam menikahi wanita. 1, karena kecantikannya. 2, karena hartanya. Yang ketiga, karena status sosial, nasab. Yang keempat, karena agama. Kata Rasulullah, pilih yang ini. Bisa tangkap? Duluin yang ini. Kalau ini dipilih, mau nggak mau, tuh cantik. Kalau ini pilih, rezekinya gorojo. Kalau ini mah dia kedudukannya mulia. Kira-kira? Ya. Ini dasarnya nih. Kalau pakai bahasa lokal kan, bobot bibit bebek. Kalau pakai agama tuh jelas? Ya. Baik. Sekarang kita pindah. Wanita yang diharamkan untuk dinikah tadi 7 sudah. Wattatani birrodha katanya. Dan 2 orang perempuan yang tidak boleh dinikah dengan sebab menyusui. Nah, jelas? Sebabnya karena menyusui atau persusuan. Siapa nih yang 2 karena persusuan? 1 katanya, al-murdi'ah, ibu yang menyusuinya. Kira-kira misalnya gini, ini perempuan sama perempuan, Mumun sama Mimin. Mumun sama Mimin teman baik, teman bersahabat, akrab, ya udah kayak saudara deh. Nah, si Mumun punya anak, bayinya si anak
Bayu ini anaknya si Mumun ini laki-laki. Si Mumun sering datang berkunjung ke rumah si Mimin, karena bawa bayinya. Karena suka bawa bayi, terus bayinya tidur ditaruh di satu tempat di kamarnya. Dia ngobrol gitu, ngomong-ngomong. Sekali tempo si Mumun keluar mau beli sesuatu, bayinya nangis, mungkin enggak? Bayinya nangis, bayinya si Mumun nih. Kita bilang si Udin. Paham gak? Jadi bayinya si Mumun, si Udin ini nangis sih, gitu. Nah, karena si Mumun lama keluar perginya, sama si Mimin disusuin, ditetein, gitu. Sekali, sampai diem nih si Udin. Berarti si Udin pernah menyusu pada si Mimin. 2-3 hari lagi datang lagi si Mumun ke rumah si Mimin gitu. Waktu datang ngobrol-ngobrol, terus dia pergi atau nih asal nangis ditetehin lagi sama si Mimin. Udah 2 kali. Terus datang lagi berikutnya ditetehin lagi, udah kebiasaan. Kalau sampai lebih dari 3 kali, bukan 3 kali kenyot, bukan, kalau kenyot lain. Ini 3 kali menyusui dengan beberapa kali kenyot. Susah juga ngeraknya ini kalau. Nah, si Mimin adalah ibu susu dari si Udin. Kira-kira. Nanti kalau si Udin dewasa dan besar, gagah dia. Si Mimin masih muda, seneng si Udin sama si Mimin, nggak boleh. Meskipun Mimin orang lain dari si Mumun, bukan saudaranya, tapi karena si Udin pernah disusui sama si Mimin, maka si Udin nggak boleh nikah sama si Mimin. Si Mimin ibu susu dari si Udin. Jelas kan ini? Nah, jadi ada 2 yang tidak boleh dinikah karena persusuan. Yang kedua, tadi 1 udah ya. Yang kedua, wal ukhtu minar radha. Saudara perempuan dari sesusu. Ini hadisnya si Udin nih. Udin ya? Udin anaknya si Mumun. Anaknya siapa? Mumun. Biar gampang mikirnya. Udin anaknya si Mumun, disusui sama si Mimin. Nah, si Mimin jadi ibu susu dari si Udin. Kebetulan si Mimin punya anak perempuan, si Betty. Namanya Fatimah, kan zaman modern Betty. Paham tuh? Si Betty. Lama-lama si Udin gede, si Betty juga gede. Gede cantik. Si Udin ganteng. Si Udin naksir si Betty. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena si Betty itu saudara sesusu dari si Udin. Kenapa? Emaknya si Betty, ibu susunya si Udin. Jelas kan? Jadi mesti hati-hati, Pak. Pernah nggak ada contohnya? Pernah. Ada contohnya? Ada. Zaman Nabi, ada suami istri udah punya anak. Suami istri punya anak nih, ya, udah punya anak banyak. Tiba-tiba ada seorang tua datang ke rumah dia. Kata si ibu tua itu bilang, kamu sama ini saudara susu. Gitu, kamu sama si ini saudara sesusuan. Maksudnya suami dan istri itu saudara sesusuan. Dilakukan kepada Rasulullah.
Kalau memang benar kesaksian si perempuan tua itu kalau ini adalah saudara sesusuan, maka kata Rasulullah cerai. Udah punya anak muda, cerai. Nanti selanjutnya tidak boleh campur, tidak boleh lagi berhubungan. Bahwa ada punya anak dari hasil pernikahan itu, ya tetap dihormati. Bisa tetap. Jadi ada kejadian kadong, apa kadong? Terlanjur. Nah, itu gunanya tuh ada seleksi proses pendaftaran pernikahan. Pada waktu mendaftar ke KUA di situ tuh diteliti ada hubungan apa dengan ini, apa kaitannya begitu. Masa ditanya tuh interogasi si calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Tujuan ini nih supaya nggak sampai terlanjur nikah padahal haram. Jelas? Nah, sekarang kita minum dulu deh ya. Baik. Jadi sudah ada 2 ya kan? Sudah ada 7. Dinasab ini karena birodoh, karena persusuan. Ini 7, ini 2. Sekarang masih ada lagi. Ini baru 9. Wa arba'un bil musaharah. Dan 4 perempuan dilarang untuk dinikah dengan sebab katanya mertua, dengan sebab alasan hukum. Jadi musaharah. Musaharah karena hubungan hukum. Siapa yang nggak boleh dinikah karena hubungan hukum nih? Satu, ummu zaujah, ibunya istri. Kira-kira si Mamat nikah sama si Mumun, cerita lain lagi. Mamat nikah sama si Mumun. Si Mumun punya ibu. Ibunya si Mumun ya ninja. Namanya bagus, Aminah, Siti Aminah. Karena zaman modern malu dia punya nama Aminah. Siapa namanya Bu? Ninja. Ya Allah. Nah, si Mamat yang punya istri si Mumun, Mumun punya ibu namanya si Ninja. Si Ninja nggak boleh dinikah oleh si Mamat. Kenapa nggak boleh? Mertua. Paham itu? Nggak boleh. Ya. Yang kedua, warabibah, anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan. Misal, si Mamat nikah sama si Mumun. Si Mumun udah janda. Mungkin nggak? Mamat masih jejaka. Nikah sama si Mumun yang sudah janda. Janda punya anak. Mungkin nggak? Janda punya anak, anaknya perempuan. Nah, anak perempuan dari si Mumun yang janda ini gadis, cakep. Mumun lama-lama kesemsem, si Mamat. Boleh juga nih. Karena mendingan anak jadi emaknya. Maknya gue udah tahu dah nih, anak
Paham nggak tuh? Jelas? Nah, tapi ada syaratnya. Dia nggak boleh nih si Mamat menikahi anaknya si Mumun yang perempuan, anak tiri ini, idza dakhala bil ummi. Ada syaratnya. Apabila ia telah menggauli kepada ibunya. Kedengeran nggak? Mamat nikah sama si Mumun, Mumun janda, udah punya anak perempuan, gadis gitu. Kalau si Mamat pernah campur sama si Mumun, maka si Mamat nggak boleh kawin sama anak tirinya nih. Meskipun baru sekali. Beneran nggak, Bu? Tapi kalau Mamat nikah sama si Mumun, gak janda, punya anak perempuan gadis, si Mumun belum digomeng-gomeng. Belum digomeng-gomeng. Belum diapa-apain itu si Mumun sama si Mamat. Dicerai gitu, atau ada sebab lain gitu, karena belum dicampuri si Mumun ini dan bercerai, maka si Mamat boleh nikah sama anaknya Mumun. Syaratnya idza dakhala itu dukhul itu dicampurin. Kalau dicampurin meskipun baru sekali haram, di anaknya jadinya gitu. Tapi kalau belum dicampurin, dia masih bebas karena ibunya belum dicobain sama si Mamat. Jelas? Belum dicampurin. Yang ketiga sekarang ya. Yang kedua. Yang kedua apa tiga? Tiga ya. Wa zaujatul abbi, istrinya bapak, ibu tiri. Nah, kan banyak tuh di sinetron. Banyak, jangan dengerin sinetron. Dengerin ini kitab. Benar nggak? Oh. Misalnya nih. Jadi wazaujatul ab, jadi istri dari bapak atau ibu tirinya. Misalnya begini. Si Mamat punya bapak, gitu. Bapaknya si Mamat, Pak Usman. Kedengeran nggak? Ibunya si Mamat udah meninggal. Paham nggak tuh? Jadi Pak Usman punya istri, punya anak. Salah satu anak namanya si Mamat nih. Nah, meninggal nih istrinya Pak Usman. Karena meninggal, nikah lagi Pak Usman sama gadis masih ting-ting. Beneran nggak tuh? Ting-ting. Tinggal di rumah si Mamat. Si Mamat masih bujangan. Beneran nggak? Karena seringkali ketemu si Mamat udah dewasa, udah berperjaka, gagah, ganteng. Sementara ibu tirinya, Matere namanya. Materinya itu masih jauh, masih muda, di bawah umur si Mama, di bawah umur si Mama. Kedengeran nggak? Masih di bawah umur si Mama. Lama-lama demen si Mama. Paham nggak tuh? Sama si ibu tiri ini, tuh, dia masih muda, nggak boleh. Jelas? Nggak boleh. Biar bagaimanapun dia ibunya si Mama. Cari lagi yang lain. Kalau nggak bisa ini pindah. Tapi itu gimana Pak? Katanya saya kalau ngeliat ibu tiri saya demen aja, ngomongnya, jalannya, mesem-mesemnya, aduh, nggak bisa deh saya kalau nggak sama dia. Pindah. Jangan tinggal di situ. Paham nggak? Kontrak kayak apa kayak? Karena kalau masih di situ lama-lama terus aja bisa jadi berbuat serong. Terus bapaknya udah loyo lagi. Anaknya tuh bininya si bapak ngeliat anaknya si Mamat ini gagah kuat, dia demen.
Kedengeran nggak tuh? Ada Qurannya, ada Qurannya. Nabi Yusuf gagah, pinter, cerdas. Ya. Ayah Nabi Yusuf Nabi Yakub. Nabi Yusuf tinggal di Kan'an. Kan'an itu Yerusalem, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Nabi Yusuf punya saudara ada 11 saudara, satu bapak lain ibu, satu saudara, satu bapak, satu ibu. Bisa tahu nggak? Nah, saudara satu bapak satu ibu namanya Bunyamin. Saudara yang lain ibu 10 gitu. Nah, karena Nabi Yusuf ini akhlaknya bagus, sikapnya juga baik kepada ayahnya. Ayahnya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub matanya buta. Diuji Allah dengan mata yang buta, gak bisa melihat. Lama-lama saudara 10 ini, yang satu bapak tapi lain ibu, itu nggak suka sama Yusuf. Mereka berencana membinasakan Nabi Yusuf supaya ayahnya cintanya tidak terbagi. Cara gimana membinasakannya? Bunuh aja. Yang satu lagi bilang kita buang aja. Itu akhirnya sepakati dicemplungin ke dalam sumur. Gara-gara nggak? Dicemplungin ke dalam sumur namanya 10 nih. Gitu. Udah dicemplungin, dilimpahin batu dari atas dengan harapan meninggal, mati dalam itu. Ternyata Allah tolongin Nabi Yusuf. Begitu dicemplungin, ada cowok ada cawakan itu di sumur itu. Nabi Yusuf kita lemparin masuk ke cawakan itu. Udah gitu. Dan waktu itu dilempar batu apa? Ya. Setelah 3 hari itu ada pedagang dari Madian mau ke Mesir gitu. Sampai di suatu tempat tidak jauh dari sumur itu mereka berhenti mau ngambil air. Pilihannya ngambil air di sumur, diturunin timba. Pada waktu timba diturunin, Nabi Yusuf pegang timba itu. Begitu diangkat orang, Nabi Yusuf seneng. Ada anak muda, ganteng, pinter, cerdas, mukanya bersinar-sinar. Dari dalam sumur diangkat. Nah, pas diangkat, yang 10 ngecek. Masih ingat nggak? Saudara yang 10 ngecek, memeriksa masih hidup nggak dia? Udah mati nggak? Gitu. Udah 3 hari. Begitu diangkat, harusnya ada Yusuf. Nah, yang 10 bilang, ini budak kami nih, hamba saya kami jualnya sama kamu deh. Gitu. Pada adeknya, kedengeran nggak? Padahal adek tiri dijual, dibeli nih sama pedagang dari Madian, dibawa ke Mesir. Kedengeran ya? Sampai di Mesir dijual. Ya, dulu kalau ada pasar di samping jual sembako juga ada jual orang. Berorang berdiri kayak gitu. Tandanya kalau dia barang jualan itu bajunya nggak seperti orang biasa. Kalau hamba saya bajunya dari mulai pusat sampai dengkul, di atas dari sini ke atas ngablak. Ini bahasa hamba saya. Begitu dijual, dibeli. Yang beli Menteri Keuangan Mesir, namanya Kitmir. Kadang-kadang kan ya? Ini ngaji begini emang mesti ngedengerin, kalau kagak nggak ngerti. Dibeli sama Menteri Keuangan kaya, namanya Kitmir. Dibeli, dibawa ke rumah. Kata Kitmir bilang sama istrinya, kita jaga baik-baik ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Gitu kata Kitmir. Istrinya Kitmir namanya Zulaikha. Kedengeran nggak? Susah ngomong Zulaikha kan? Sebentar Julehe. Cantik Zulaikha gitu. Udah cantik gitu, kenes, bikin seneng orang siapa aja. Sejak menikah dengan Kitmir, Zulaikha ini masih gadis. Gimana aja? Paham apa enggak?
Sejak nikah sama Kitmir sampai Nabi Yusuf datang, waktu itu proyek Nabi masih gratis. Siapa gak kepengen? Ganteng, bagus, pinter. Sekali info, Kitmir pergi berburu. Kalau dulu hobinya pejabat itu berburu. Kalau sekarang golf, berburu. Pada waktu dia pergi berburu, Nabi Yusuf sendirian di kamar. Dalam hatinya Zulaikha kesempatan pucuk dicinta ulang tiba. Emang gua harapin laki gua pergi. Dengar? Begitu suaminya pergi, masuk nih Zulaikha ke kamar Yusuf. Sama Zulaikha kan dia punya rumah dikunci. Begitu dikunci kata Zulaikha baca Quran surat Yusuf. Ini cerita Quran nih Pak. Surat Yusuf saya ngajar tafsir dulu lama. Kata Zulaikha waqalat haytala. Kata Zulaikha, hai Yusuf, perbuatlah semaumu pada aku. Ya Allah. Itu kalau bahasa kamu dibanggakan. Saya udah siap. Ya Allah. Coba. Laki perempuan sama-sama muda, yang satu ganteng, yang satu cantik, yang satu menawarkan, yang satu calon nabi. Nah, di sini unsur tasawufnya. Nabi Yakub ada di Kan'an. Kan'an itu Palestina. Jarak antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf 1000 km. Jauh. Tapi Nabi Yakub meskipun matanya buta bisa melihat anaknya lagi bahaya. Dalam tafsir Jalalain, oleh Nabi Yakub anak itu digedor dengan kekuatan roh spiritualnya. Bismillah. Supaya apa? Supaya hawa nafsu Nabi Yusuf lepas keluar. Dalam tafsir Jalalain dikatakan begitu digedor oleh Nabi Yakub dari jauh, nafsunya Nabi Yusuf keluar melalui jari-jarinya ila anamil, keluar ke sini nih. Begitu keluar nafsunya lari Nabi Yusuf. Diselamatkan Allah melalui usaha ayahnya, burhan namanya. Itu tanda-tanda burhani. Jadi bisa ada tenaga yang luar biasa yang membuat orang jaraknya 1000 km masih mampu bisa menyelesaikan masalah. Lari Nabi Yusuf keluar, setelah begitu lari dijamret. Atau dijamret nggak? Apanya? Gamisnya. Karena dijamret lari robek tuh, punggungnya, bajunya, punggungnya itu. Begitu keluar pas robek, suaminya pulang. Kitmir konangan. Kata Kitmir, lagi pada ngapain kamu? Gitu kata Kitmir. Istrinya tuh Zulaikha langsung bilang, bagaimana pendapat kamu kalau ada orang ingin berbuat yang tidak layak pada istrimu? Itu diputar balik sama dia. Pilihannya satu, penjarakan dia. Nah, disitulah kalau dari sudut hukum positif, Nabi Yusuf pada posisi yang sangat sulit. Ya, ketemu dengan majikan perempuannya juga mengatakan dia berbuat tidak baik. Disitulah Allah tolong nabinya. Kira-kira ya? Apa tolongnya? Tidak jauh dari tempat mereka bertiga itu, Yusuf, Zulaikha, dan Kitmir, ada bayi lagi diayun. Itu diayun. Dulu kalau bayi, kalau zaman kita ya suka diayun pakai kain, pakai jarik ya, pakai kain, ayun, pakai ayun bisa ngomong tuh bayi yang diayun. In kana qamisu qudda min qubulin. Kalau bajunya Yusuf yang robek bagian depan, maka Rasul dapat istrinya benar. Maksudnya Zulaikha benar. Wa in kana qamisu qudda, katanya sudda min duburin. Kalau yang robek bagian punggungnya, maka istrimu salah.
Yusuf benar. Begitu dilihat, ya yang robek punggungnya. Kalau gitu istri yang salah, karena dia pejabat, jaga gengsi, jaga martabatnya gitu. Istri juga kamu salah, kamu sudah baik, kata gitu. Maka dihukum Nabi Yusuf ke dalam penjara. Tapi gara-gara Nabi Yusuf dihukum dalam penjara itu, Allah angkat derajat Nabi Yusuf dari seorang biasa menjadi raja. Itu jadi sebabnya. Apa pelajaran itu? Nah, secantik apapun itu nggak boleh dinikah kalau memang tidak sesuai dengan syariat. Pertanyaannya, apakah nanti Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha? Iya, nikah setelah Kitmir meninggal. Kitmir meninggal. Ketika Kitmir meninggal oleh Raja Mesir, Nabi Yusuf dijadikan Menteri Keuangan menggantikan Kitmir. Karena menjadi Menteri Keuangan mengganti Kitmir, maka dinikahkan oleh Raja Yusuf dengan Zulaikha. Jadi kalau ada nanti orang baca doa pernikahan, Allahumma alif baina qulubihim kama alif baina Yusuf wa Zulaikha, nggak salah. Kedengeran kan? Belum sempat terjadi perbuatan yang tidak pantas, sudah diselamatkan Allah. Nabi Yusuf tetap statusnya Nabi yang soleh, Zulaikha tetap masih gadis, nikah dengan laki-laki ganteng dan wanita yang cantik masih gadis. Jelas? Paham ya? Kayaknya jarang orang kayak begini nih. Betul nggak ya? Jarang. Laki-laki ganteng disambut dengan perempuan cuak. Tuh kalau ibaratnya tuh itu ya. Nabi Yusuf itu kalau ibaratnya itu biasanya kan ya, umumnya kucing nyamperin badan, betul gak? Gimana? Kucing nyamperin badan. Ini bandeng nyamperin kucing. Cuman bak kucingnya bukan kucing garong. Kucingnya begini, nggak mau dia. Nah, yang begini-begini nih, yang dalam hadis Sahih dikatakan, wah laki-laki yang seperti ini yang akan dapat naungan pada hari tidak naungan kecuali dari Allah. Kita lanjut lagi. Sekarang nomor berapa ini? Yang ketiga ya. Kan tadi kan wazaujatul ab, istrinya bapak nggak boleh, ya kan? Sekarang itu wazaujatul ibni, istrinya anak laki-laki, mantu. Terus istri anak laki-laki. Tadi tuh Pak Usman punya anak, Mama punya bini, Feti. Si Feti ini mantunya si Usman, nggak boleh Usman kawin sama si Feti ini. Jelas? Terus katanya wawahidatun, yang satu lagi min jihatil jam'i, dari arah jihad arah mengumpulkan perkawinan. Jadi ini tadi ada 3 ya? 4 ya? Ini alasan jam'u, menggabungkan 2 wanita sekaligus jadi istrinya. Gak boleh. Bagaimana keterangannya? Wahya ukhtuz zaujah,